Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Apa yang harus kita lakukan setelah Idul Adha? Alhamdulillah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah melaksanakan puasa sunnah Arafah. Kita telah melaksanakan sholat Idul Adha. Kita telah berkurban. Apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita. Karena sesungguhnya menjaga amalan dan bagaimana amalan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat penting. Bahkan lebih penting daripada amalan itu sendiri. Karena kesuksesan sebuah ibadah ketika Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah tersebut. Maka wajar jika di kalangan salaf ada yang mengatakan, "Lau anni a'lamu anna Allah taqabbala minni mithqala habbatin min khardalin ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha li'anna Allah yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Seandainya aku tahu satu amalanku yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Karena Allah SWT berfirman, "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai Fathu Makkah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertasbih dan beristighfar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian engkau melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong. Apa kata Allah? "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohon ampunlah. Berarti perbanyak istighfar. Ya, bertasbih, memuji kepada Allah karena semua yang kita lakukan, semua yang dihasilkan adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir, dan mohon ampunlah jika ada dalam ibadah-ibadah itu ada kekurangan-kekurangan. Dengan istighfar, insya Allah Allah akan sempurnakan. Ya, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Ini dalam ibadah haji. Ketika selesai tawaf dengan tawaf ifadah, wastaghfirullah, dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa selesai melakukan amalan, selesai Id, selesai berkurban, maka menjaga amalan itu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam sejarah dari kedua putra Nabi Adam, ya, yang mana mereka diperintahkan untuk berkurban. Yang satu berkurban dengan kambing, ya, atau ternak, yang satu berkurban dengan hasil kebun. Tapi yang diterima hanya satu. Ya, kenapa? Rahasia daripada diterimanya amalan tersebut karena ketakwaan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat yang ke-37. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa yang sampai kepada Allah itu ketakwaannya. "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum."
tidak sampai kepada Allah darah dan dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari diri kalian. Dan ketika Allah menceritakan tentang putra Nabi Adam alaihissalam yang berkurban, satu dengan ternak, yang satu dengan hasil sawah atau hasil kebun, apa yang Allah katakan? Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Nabi Adam. Il qarraba kurbanan, ketika keduanya memberikan kurban kepada Allah, fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Maka diterimalah ya dari salah satu di antara keduanya, dan yang lain tidak diterima. Yang satu mengatakan qala la aqtulanna, aku akan membunuhmu. Apa kata Allah di ujung ayat ini di surat Al-Maidah ayat yang ke-27? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah adalah dari orang-orang yang bertakwa. Ada orang berkurban, punya harta berkurban, tapi nilainya di sisi Allah tergantung ketakwaannya. Sebagaimana orang sholat dalam satu shaf, semuanya sholat, tapi mendapatkan pahala yang berbeda-beda. Bahkan ada mungkin yang tidak diterima ketika sholatnya karena riya, karena sum'ah, karena ingin dilihat, ingin didengar oleh orang lain. Ya, maka selesai kita puasa Arafah dan puasa-puasa sunnah, amalan-amalan bulan Zulhijjah ini, kita sholat id, kita berkurban, maka yang perlu kita jaga adalah ketakwaan itu. Karena sekali lagi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima itu dari orang-orang yang bertakwa. Wajarlah ketika di awal tadi kita sebutkan, para salaf kita, seandainya aku mengetahui satu saja amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Kenapa demikian? Ya karena kita tidak tahu amalan mana dari amalan kita yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya berusaha kita memperbaiki ketakwaan kita, mengikhlaskannya, dan berdoa kepada Allah agar amalan kita diterima oleh Allah SWT. Nabi Ibrahim saja ketika selesai membangun Ka'bah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima apa yang dikerjakan. Bayangkan para nabi, para rasul, apalagi seperti kita. Maka pertahankan iman, pertahankan ketakwaan agar Allah Subhanahu wa taala bisa menerima amalan itu. Karena yang sampai adalah takwanya, bukan darahnya, bukan dagingnya. Dagingnya kita makan, kita bagi-bagi, kita berikan kepada fakir miskin, kita hadiahkan, dan sebagian kita makan. Namun yang sampai adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.